bisa masak. Takuma, kata Evan, udah berdoa belum makannya? Udah dong. Oh, udah. Jadi kenapa gajahnya cari makan sendiri? Karena ibunya nggak bisa masak. Oh, ibunya nggak bisa masak. Kenapa anak babi jalannya nunduk? Karena dia malu lihat ibunya. Kenapa malu melihat ibunya? Karena ibunya jelek, Kak. Karena dia malu punya ibu. Mungkin babi. karena dia malu makanya babi. Oh iya, karena dia malu, emaknya babi. Kenapa anak kelinci suka lompat-lompat? Karena dia Hah? Kebanyakan makan gula, Kak. Banyak makan gula. Bukan. Hah? kurang kerjaan. Kurang Pergi ke kerjaan. Salah. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena dia seneng mamanya bukan babi. Lina gue. Kak. Tamunya sudah masuk. Tamunya sudah masuk. Tapi yang punya malah keluar. Apakah itu orang masukin jarum? Ya di sini. Salah. Apa? Tahu dia siapa? Apa dong? Aku krearan jelek. Apa tamunya udah masuk? Yang punya Jawabannya tukang becak lagi narik penumpang. Namanya siapa? Deren. tukang Deren becak. siapa? Panggil Koko. Kakak. Oh iya, biasanya tukang becaknya di situ ya. Dia malah keluar ya. Kakak Dairan. Hewan-hewan apa yang selalu dilewati? Hewan apa yang selalu dirawat? Dilewati, Kak. Dilewati. Ya. Lucu. Hewan apa dong? Tebakan lucu. Zebra cross. Oh iya, zebra cross. Kak Satya. Kak Yudi, Ah, ada game nggak? apa ya? Kak, aku Kak. Gajah apa kalau yang dinaikin jadi truk? Ah, gajah salah cetak itu. Salah. Apa? Truk lah. Kan kalau truk sama orang-orang Jakarta kan dibilang gajah kan. Karena dia besar. Oh gitu. Boleh juga. Nih tebak ini nih, tebak ya. Siapa yang bisa? Coba ditebak. Yang bisa. Tolong yang bisa nebak. Sudah kelihatan belum? Belum. Belum. Kok belum ya? Sekarang? Nah, sekarang baru sudah, Kak. Udah ya? Nih Sudah, contohnya, tebak ya. Petunjuknya, perhatikan setiap gambar. Buat kalimat dari susun gambar tersebut. Kalimat dapat berhubungan dengan ayat Alkitab, lagu maupun kata-kata bijak. Perhatikan ini. Sungai Sukacita. Nah, ini kan ada gambar sungai, ada ketawa. Jadi sungai Sukacita. Oke, Jadi siap. udah ada tadi di situ. Iya, siap ya? Stop. Ini jawabnya ngechat. Nanti Karneti yang liatin siapa yang paling duluan. Nah, kita kumpulin poin ya. Siapa poin pertama? Siap. Tunggu bentar. Aku buka chat dulu. Ya, siap-siap ngechat. Oke, aku udah klik. Oke. Ini dia. Apakah ini? Buah roh. Wah, suruh ngechat kok malah buah roh. Kak, aku tangannya kotor. Oh iya, lagi makan ya. Ya. Ya udah deh, langsung jawab aja ya. Nanti Karneti yang liatin siapa yang jawab duluan. Oh iya, salah. Ada 9-nya di depannya. Berarti 9 buah roh. Nah, kurang dikit. Jadi belum ada yang benar. Siap. Nah. Oh, oke, siap. Lagi.
Apa itu? Ada gula, ada semut. Iya, ada gula, ada semut. Siapa yang jawab? Keren, Kak. Geren? Iya. Oke, liatin Kaneti ya. Dadah. Yang benar adalah ada gula, ada semut. Lagi. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke, Geren sama Peter. Farel, kamu kan Peter. Oh, Farel. Oke, siap. Lagi. Jangan menyerah ya. Nih. Aku anak Indonesia. Aku anak Indonesia. Aku suka Indonesia. Peter Aku duluan. anak Indonesia. Aku anak Farel, Indonesia. Ya. Lagi, aku anak Indonesia. Nih. Perisai keadilan. Baju zirah Peter, keadilan. Perisai. Oh, salah. Baju zirah keadilan. Salah, yang benar baju zirah keadilannya. Oke, lagi. Apa Sabuk tuh? kebenaran. Sabuk kebenaran. Sab- Sabuk keselamatan. Oh, benar Geren ya, sabuk kebenaran, ikat pinggang atau sabuk, boleh. Ya, lagi. Nih, Ada anak, ada buah bertumbuh. buah bertumbuh. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu. Jagalah ibumu Betul. dan Iya, betul Peter. Nih, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu atau usiamu sama ya. Lagi. Cepet-cepetan ya. Ini dia. Jadilah terang dan garam dunia. jadilah terang dan garam dunia. Iya, jadilah terang dan garam dunia. Lagi. Peribahasa nih. Bayi hulu senangan. Sakit bayi hulu senangan. Ayo, siapa yang tahu? Sakitan hulu senangan. Oh, belum dapat ya. Bersakit. Oke, ini dia. Sakit dulu baru jadi senang. Bersenang-senang kemudian. Oke, lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul. Amul mentakan. Ya, lagi. Nih, gampang nih, gampang. Oh, pok aman. Tuhan pokok. Yesus pokok dan kita caranya Iya, betul. Bella. itu. Lagi. 10 keadilan Tuhan. 10 perintah Allah. Salah. 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Bukan. Ayo. Keadilan anak. Nih ada orang 3 ini apa? Enggak disebut. 10 imam Allah. Nih yang benar 10 hukum Taurat. Itu ahli Taurat yang 3 orang itu. Lagi. Nih. Air menjadi darah. Menjadi darah. Iya, air menjadi darah. Lagi. Nih. Fisik. Gosok. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Yang kosong nyaring bunyinya. Iya, tong kosong. Kosong nyaring bunyinya. Iya, karena itu catat ya. Lagi. Masuk ini
masuk ini sia. Masuk ini sia. Ayo. Ini yang ada hama ini apaan sih, Kak? Maksud ini sia tidak mencuri. Ayo coba dipikirkan. Itu suara masjid dari mana, Kak? Nggak tahu. Nyerah? Ini dia. Inisiatif. Itu kan masuk itu in, ditambah i, ini. Itu kan kia, k-nya dibuang jadi Tif. a. Tif, iya tahu. Nah, ini kan thief bahasa Inggris. Mencuri. Ini sia tif. Ya, oke, yang ini. Les. Mana? Apaan ini, Kak? Susah. Salam Kak Yudi. Halo. Ini All Star. Nyerah? Yang benar adalah iPad. Aku nggak tahu yang ini. Alkitab. Startnya I- dikoret. Tinggal Right. Nah, itu kok A-nya juga dihilang, itu dicoret. Iya, nyoretnya kurang ini berarti kurang panjang. Alkitab. Oh, Kait. Start. Kait. itu dihapus. Kait. Jadi ki. Al ki Tet. Oke lah, udah ngumpul rame, kita mulai ya. Ya, Iya. nanti sudah bermain lumayan. Nanti Kak Yudi bikin permainan yang lebih berat lagi. Oke, sekarang kita mulai mana? Stop share. Ya, siapa yang berdoa hari ini? Ditunjuk aja. Kita berdoa. Oke, Kak. Oh, Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini. Kami berdoa, kami mau memulai Kids Altar Tuhan. Kiranya Engkau memberkati koneksi kami agar kami bisa mendengarkan Tuhan. Berkati agar kami bisa mendengarkan dengan baik Tuhan. Berkati agar kami bisa lebih mengerti Tuhan. Dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. amin. Terima kasih, Peter. Oke. Bisa goreng telur. Goreng telur. Makan mulu, tambah gendut nanti. Oke, hari ini kita mau sharing tentang ini dia, masih tentang hikmat, tapi ini yang berbeda ya. Deeper. Ya, ini masih tentang menemukan yang terpenting dalam hidup kita, yaitu hikmat. Permulaan kepandaian, permulaan kepintaran itu adalah hikmat. Nah, itu kata Amsal ya. Dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi sebenarnya untuk jadi pintar tuh gampang kok. Kita takut akan Tuhan. Punya hikmat, takut akan Tuhan. Pasti punya hikmat ya. Menemukan apa yang harus kamu lakukan dan melakukannya. Ribet kan bahasanya? Baca yang di bawah aja tuh. Menemukan kebenaran, firman, dan melakukannya. Itulah hikmat. Ya. Centong nasi. Tahu kebenarannya, terus dilakukan, itu baru hikmat. Oke, nah lagi kita baca lagi ayatnya ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah
ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak mengurangi. Maka hal itu akan diberikan padanya. Jadi kalau kita nggak punya kepandaian, nggak punya hikmat, sebenarnya minta sama Tuhan dikasih kok. Ya. Tapi Kak Yudi dulu punya mama pernah kasih nasihat gini. Kalau kamu mau pinter baca Alkitab. Nanti kamu bacanya pasti lancar. Kalau kamu pintar di sekolah, kamu rajin baca Alkitab. Pasti kamu nanti jadi pintar. Gitu ya. Jadi untuk mendapatkan hikmat itu takut akan Tuhan dulu. Jadi dulu Kak Yudi kalau sekolah itu pagi itu doa bareng sama orang tua. Malam doa bareng lagi. Terus kalau mau tidur baca Alkitab. Terus kalau mau Kak Yudi, ya, kalau malam itu papa aku main game, jadi nggak bisa berdoa sama-sama. ya diajak dong, Pak doaan dulu baru nanti main. Udah ajak, tetap aja, karena papa aku main keterlaluan main Mobile Legend. Ya ampun. Jadi nggak bisa ikut berdoa, dia berdoanya aku nggak tahu dia berdoa atau enggak. Papa, ayo, Mama, ayo kita berdoa gitu diajak. Mama aku udah selalu sama aku, tapi papa aku mulai sebulan yang lalu. Nah, Sebenarnya kok Dev di rumah sakit sih Kak? siapa? Dev. Dev? Itu Dev di rumah sakit ya? Kenapa Dev? Iya di rumah sakit lagi diare. Oh, dia rumah sakit diare. Oke, cepat sembuh ya, nanti kita doain. Nah, terus itu mamanya Kak Yudi itu bilang kalau mau ujian itu puasa. Jadi dulu kan ada, kalau mau ujian kan ada libur tuh 2 hari. Nah, 2 hari itu dipakai buat puasa. Hasilnya luar biasa. Dari kelas 1 SD itu, Kak Yudi kelas 1 SD itu 5 tahun. 5 tahun udah kelas 1 SD. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu dapat juara terus. Kalau enggak juara 1, juara 2, juara 3, juara 1, juara 2, juara 1, juara 3, gitu-gitulah. Pokoknya nggak pernah turun. Itu karena... Berarti kalau kita sama juara kita harus puasa selama 1 minggu. Enggak seminggu lah, puasa sehari aja pas hari tenang itu. Minta Tuhan berkati kita. Tapi juga harus belajar. Jadi ketika kita belajar, Tuhan memberkati otak kita ini mudah menangkap gitu, mudah menangkap yang kita pelajari. Tapi kalau aku nggak bisa Kak. Nah, ada peneliti di Amerika itu pernah meneliti orang-orang yang membaca Alkitab, anak-anak yang baca Alkitab, lalu ada 100 anak baca Alkitab sama 100 anak yang nggak suka baca Alkitab. Setelah 10 tahun kemudian ditemukan anak-anak yang suka baca Alkitab ini selama 10 tahun itu hidupnya baik, dapat juara, sekolah yang baik, dan seterusnya. Tapi 100 anak yang nggak pernah baca Alkitab ini hidupnya apa? Nakal, berantem, pakai narkoba, minuman keras, suka tawuran, dan segala macam. Jadi bisa dibedakan nih, 100 orang yang suka baca Alkitab punya hikmat. 100 orang yang nggak baca Alkitab ini nggak punya hikmat ya. Nah gitu. Itu sudah teruji. Ada lagi dokter yang meneliti. Orang yang suka baca Alkitab itu saraf otaknya regenerasinya lebih bagus gitu. Jadi terbentuk saraf-saraf baru, sel-sel baru yang membuat dia makin cerdas. Wah, silakan dicoba rajin baca Alkitab. Kalau perlu baca Alkitabnya sambil diucapkan. Jadi pelan-pelan gitu ya, diucapkan. Supaya tergenapi firman Tuhan. Ada firman-Nya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, itu makanya orang-orang Yahudi kenapa pintar? Karena dari kecil mereka harus hafal itu hukum Taurat, hafal itu kitab-kitab perjanjian lama. Makanya mereka pintar-pintar, diberkati ya. Ya oke. Kayak ini hari ini mau ngomongin tentang hikmat, bagaimana kita berhikmat. Hikmat itu bisa didapatkan dari teman-teman kita. Sehingga kita juga tambah bijaksana. Tapi hati-hati waktu kita punya teman ya. Ini Raja Salomo yang penuh hikmat itu meninggal, digantikan oleh anaknya.
Nah, ketika anaknya mau menjabat menjadi raja, bangsa Israel itu berkata begini, "Raja, tolong dong pajak diturunkan. Ya, tanggungan yang harus kami terima harus kami turunkan. Waktu zaman bapakmu itu pajaknya tinggi. Gimana zaman kamu? Kamu harus turunkan," gitu ya. Nah, kemudian si raja ini namanya Rehabeam bertanya sama teman-temannya, teman-teman, bangsa Israel itu kan ada 12 suku ya. Berkata kalau saya harus menurunkan pajak. Gimana menurut kalian? Wah, terus anak-anak muda ini teman-temannya bilang begini, wah jangan mau. Itu mah generasi tua. Bilang begini, bapakku ngasih pajak 10, maka aku akan mau kasih pajak 100. Wah, 10 kali lipat, lebih berat. Jadi waktu bapakku hukumannya 1, zaman aku hukumannya 10. Wah, lebih berat. Gitu ya, itu dia minta nasihat dari anak-anak muda. Kemudian dia nggak puas, dia minta nasihat sama orang-orang tua. Gimana kalau menurut orang-orang tua? Kalau menurut kami lebih baik tuntutan rakyat itu didengarkan supaya rakyat tetap bertahan sama kita. Wah, tapi ternyata si Rehabeam itu menuruti nasihat teman-temannya. Waktu bangsa Israel berkumpul, dia kasih pengumuman. Dengar ya, bapakku ngasih kamu pajak 10, aku ngasih pajak kamu 100. Wah, tanggungan zaman bapakku kecil, tanggungan zaman aku lebih berat. Wah, rakyat yang mendengar itu langsung kesel nih. Emangnya bapakmu ngasih makan kita? Akhirnya apa adik-adik? Karena dia menuruti nasihat yang keliru, teman-teman yang keliru, akhirnya rakyat itu meninggalkan dia. Udah, kami tidak mau lagi berhubungan dengan kalian. Kami tidak mau kamu menjadi raja kami. Bangsa Israel kemudian melarikan diri dan berpaling kepada Yerobeam dan mengangkat Yerobeam menjadi raja mereka. Nah, adik-adik, itulah masa ketika bangsa Israel terpecah menjadi 2. Tadinya ada 12 suku, sekarang suku yang 10 mereka meninggalkan Rehabeam dan memihak kepada Yerobeam. Sementara tinggal 2 suku, Yehuda dan Benyamin, itu memihak kepada Rehabeam. Kenapa? Karena Rehabeam salah menjawab. Iya, karena dia tidak berlaku bijaksana seperti bapaknya. Kalau dia bijaksana, dia menuruti, mendengarkan nasihat permintaan rakyatnya, pasti rakyatnya tambah mengasihi dia dan dia tidak perlu kehilangan sebagian besar. 10 suku. Jadi kehilangan banyak dia ya, tinggal 2 suku. Jadi kecil kerajaannya. Padahal tadinya kerajaannya dari yang merah ini sampai yang oranye ini waktu zaman Daud sama Salomo. Tapi ketika Salomo meninggal, Rehabeam salah menjawab, salah tidak berhikmat, dia kehilangan 10 suku yang di oranye ini. Wah, rugi ya. Kalau kita salah mendengarkan nasihat teman-teman kita, wah, kita bisa berakibat fatal. Makanya kita perlu mendengarkan nasihat orang tua, pemimpin rohani, pembina kita, kakak rohani. Nah, itu menjadi tempat kita supaya kita bisa bijaksana. Wah, kok kepotong ya. Ini Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi kalau kita temannya nggak baik, teman kita nakal, jahat, ya kayak gini jadinya nih. Teman yang buruk menjadikan kita buruk. Ya, gurunya Kak Yudi pernah bilang gini, kamu itu bagaimana teman-temanmu. Kalau teman-temanmu malas belajar, kamu pasti ikut malas belajar. Kalau teman-teman rajin belajar, kamu pasti ikut rajin belajar. Kalau teman-temanmu cinta Tuhan, kamu pasti ikut cinta Tuhan. Nah, itu ya. Kalau teman-teman yang buruk seperti ini, wah, ini udah remaja sih ya. Udah ngetrek, udah beranteman, udah ngerokok. Wah, ini jadi keliru kita. Kita jadi menjadi orang-orang yang tidak berhikmat. Nah, teman yang baik menjadikan kita jadi
baik juga gitu ya. Teman yang mana sih? Ya kayak gini, Kids Altar nih teman-teman yang sama-sama cinta Tuhan. Kita bahas firman Tuhan, ada nasihat-nasihat baik dari firman Tuhan, itu menjadikan kita hidup baik. Ya, makanya yuk ikut Kids Altar terus, jangan bolos. Temannya yang udah lama nggak datang, kalian boleh chat langsung ya. Selain Kak Yudi yang ngechat, kalian juga bisa nanyain temennya. Kan ada di grup tuh. Kalian bisa nanya tuh, Clay udah lama nggak nongol, di mana Clay? Gitu. Siapa lagi yang nggak pernah nongol, dipanggil gitu. Kalau yang manggil temennya kan, siapa tahu temennya mau datang. Nah ya, hari ini kita belajar bijaksana ketika kita berteman. Carilah teman yang membuat kita jadi baik, memberikan nasihat yang baik, dan hindari atau jauhi teman-teman yang membuat kita jadi nggak baik, memberi nasihat yang nggak baik. Ya, jadi ada teman-teman yang benci sama orang tuanya. Kalau kita berkumpul sama mereka, lalu kita ada masalah di rumah, mereka bilang, memang bapakmu, mamamu nggak benar. Udah, kamu tinggalin rumah. Nah, bisa begitu karena punya teman yang memberi nasihat yang tidak baik ya. Ya, oke deh. Oke, itu sharing yang Kak Yudi bawakan hari ini. Jadilah bijaksana dengan memiliki teman-teman yang takut Tuhan, yang baik, yang jadi kamu rajin belajar, jadi pinter. Gitu ya. Oke, sebelum ada yang bertanya, Kak Yudi mau ini nih, dengerin kesaksiannya si Geren. Mana Geren? Geren kan kemarin itu dirawat tuh. Gimana tuh waktu sakit? Geren boleh cerita sedikit? Biar memberkati, terutama buat si Dev tuh yang lagi di rumah sakit. Biar Devnya tambah semangat, biar cepat sehat. Ayo Geren. Shalom. Shalom. Ini anak Clay. Baru dia omongin panjang umur dia. Panjang umur. Baru dia omongin Clay. Kamu nongol. Apa kabar Clay? Baik, Kak. Iya, puji Tuhan. Ayo. Siapa yang ini mana tadi Geren? Geren katanya tadi mau cerita gimana waktu dirawat di rumah sakit. Oh, ada Kak Naiti bilang suruh buka kamera dulu, mau difoto. Buat laporan. Ya, coba dibuka kameranya. Iya, itu dia Clay. Itu Caleb, Jeremia, Joseph Sean, Joseph Kenzi, Evan, Simon. Kalau bisa buka kameranya. Kayu dihitung ya. Pasang wajah paling gantengnya. Siap? Maaf ya. Satu. Maaf ya. Tidak bisa dibuka, Kak. Oke, 2. Yeremia, jangan ditutup. 1. Yeremia. Rafael. Oke, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 2, 3. Iya, sip. Dah. Nah, mana Geren mau kesaksian? Jadi gimana Geren waktu dirawat? Waktu dirawatnya kan pertamanya saya kayak pusing. Terus sulit jalan, kalau berdiri itu pusing. Terus saya tidur terus di kamar. Gak keluar. Pokoknya kalau mau keluar dipegangin saya. Oh, nggak bisa jalan sendiri. Kalau berdiri jalan sendiri pusing. Oh. Kayak mau muntah rasanya. Akhirnya terus habis itu waktu hari Minggu dibawa ke rumah sakit. Terus dikasih obat. Terus waktu hari Rabunya saya dirawat 5 hari. Sakit apa katanya? Demam berdarah. Demam berdarah. Wah, dirawat berapa hari? 5 hari? 5 hari. Hari Itu Minggu enggak? Diinfus enggak?
Iya, diinfus. Wah, Di sini ada bekasnya. masih ada ya? Habis berapa tuh infusnya? Banyak ya? Gak hitung, Kak. Banyak ya? Enak nggak sakit? Yang kan disuntik di sini juga sakit banget. Oh. Tapi udah sembuh ya? Waktu saya sakit waktu bulan saya meninggal, kakek saya. Oh, opa meninggal juga. Waktu tanggal 4 Tanggal 4 kakek saya ya. meninggal. Turut berduka cita juga ya. Ya, Kak, terima kasih. Ya, jadi sekarang udah sehat, udah banyak makannya. Belum boleh makan yang asin, nggak boleh makan buah naga, terus sama nggak boleh banyak makan tepung, kata dokter. Ini ya, kena lambung. Terus belum boleh main, nggak boleh main keluar. Ya, jangan main dulu lah. Ya, banyak di rumah, banyak makan yang sehat ya. Tunggu udah sembuh. Iya. Baru boleh Oke. main. Ya. Si Dev lagi dirawat. Kita berdoa buat Dev ya nanti ya. Si Dev udah berapa hari dirawat? Baru hari ini atau udah dari kemarin? Dari hari Minggu. Oh, dari hari Minggu udah 3 hari ya, 4 hari ya? 4 hari. Oh, diare, demam nggak? Enggak. Oh, enggak. Ya? Sekarang gimana? Masih diare nggak? Udah enggak. Enggak ya, puji Tuhan. Ya, nanti kita teman-teman kita doain ya buat Sudi. Ezekiel sakit apa? Oh iya, lagi musim nih ya. Pusing, demam, hati-hati. Demam berdarah juga lagi banyak ini di mana-mana. Hati-hati ya. Nah, hati-hati kalau ada nyamuk. Nyamuknya dipakai raket aja. Ya, kamarnya dibersihin. Jangan ada baju gantung di kamar. Supaya nggak jadi sarang nyamuk. Ya. Oke lah. Ya, siapa yang mau didoain hari ini selain Dev? Aku hari Jumat saya mau PHIPS. PHIPS. Terus siapa lagi? Yeremia? Ada, Kak. Kenapa Yeremia? Tatap muka, Kak. Oh, mau tatap muka ya? Siapa lagi? Oke. Ya udah, nanti kayu didoain semua ya. Kita berdoa ya. Dev dan Ezekiel. Teman-teman ikut berdoa dalam hati ya. Yuk kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu supaya kami boleh hidup bijaksana dengan memiliki teman-teman yang baik, yang membawa kami juga menjadi hidup lebih baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami semua. Tuhan, hari ini kami bawa teman kami Dev yang sedang dirawat karena diare, sudah 4 hari Tuhan. Engkau menjamah, Engkau sempurnakan kembali fungsi pencernaannya, segala virus, bakteri yang ada di sana Tuhan hancurkan, supaya Dev boleh segera sembuh dan bisa kembali pulang ke rumah, berkumpul dengan orang tua dan keluarga Tuhan. Kau jamah hari ini Tuhan, kuasa-Mu tetap sama dari dulu sampai hari ini, darah-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan Dev. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Dev juga ke dalam tangan Tuhan, juga papa mamanya, keluarganya yang menjaga, Engkau berikan perlindungan selama di rumah sakit supaya tetap sehat Tuhan. Berkati juga Ezekiel yang sedang sakit juga Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan supaya Ezekiel boleh kembali sehat dan kembali boleh beraktivitas, bersekolah, melakukan segala kegiatan seperti semula Tuhan. Engkau memberkati anak-anak yang lain Tuhan, Engkau menjagai mereka. Engkau memberkati Adrian, Engkau memberkati Ezra, Peter, Nico, Garen,
Joseph Sean, Rafael Timothy, Caleb, Yeremia, Farel, Evan, Caleb, Clay, Dave, Joseph Kenzi, Simon. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang manis, yang mengasihi Tuhan, yang selalu rindu untuk bersekutu, rindu mendengar firman-Mu. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Engkau melindungi dari varian Omikron yang makin merebak di sekitar kami. Engkau jagai mereka dimanapun berada, baik yang mau tatap muka, Yeremia juga mau mulai tatap muka di sekolah. Engkau menjagai mereka dari hal-hal yang buruk di sekolah, Tuhan. Engkau melindungi mereka, kuasa darah-Mu membungkus setiap anak-anak ini, Tuhan, sehingga mereka terluput dari pandemi yang melanda bangsa kami. Berkati Papa Mama dalam setiap pekerjaan usaha, pelayanan, Engkau berkati mereka berlimpah-limpah, agar terus boleh menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu, mempersiapkan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Percaya kasih sayang Tuhan terus ada bersama kami. Malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekitar kami sepanjang hari ini, sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali beraktivitas, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Mari angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, sukacita dan sejahtera Roh Kudus, kiranya melingkupi kita semua, berlimpah-limpah, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan katakan, amin. Cepat sembuh ya, Dek. Iya, Kak. Dadah, Kak. Makasih Kak Yuti. Ya. Makasih Kak Yuti. Bye-bye. Bye. Terima kasih Kak. Dadah. Bye.